Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Akbar dari kelas 11 TKRB. Ingin menjelaskan tentang sistem pengapian konvensional. Sistem pengapian konvensional adalah sebuah rangkaian mekatronika sederhana yang dibuat dengan tujuan untuk membangkitkan percikan api pada busi pada interval waktu tertentu. Percikan api pada busi dapat terbentuk karena adanya energi listrik tegangan tinggi yang mengalir melewati elektroda busi. Tegangan energi listrik tersebut mencapai 30.000 volt DC, sehingga dengan celah sekitar 0,8 mm pada elektroda busi akan timbul lompatan elektron yang berbentuk percikan api. Cara kerja pengapian konvensional. 1. Saat kunci kontak on. Cara kerja pengapian konvensional dimulai saat kunci kontak berada pada posisi on atau IGN, ignition relay dan main relay akan aktif sehingga terdapat aliran arus listrik dari baterai ke ignition relay dan main relay. Arus dari relay mengalir ke ignition coil. Di dalam ignition coil terdapat dua buah kumparan, yaitu kumparan primer dan sekunder. Kumparan primer memiliki output yang mengarah ke rangkaian pemutus arus, sedangkan kumparan sekunder memiliki output yang mengarah ke busi. 2. Saat posisi start. Sistem pengapian akan bekerja pada saat flywheel diputar oleh sistem starter. Pada sistem pengapian konvensional, terdapat rangkaian pemutus arus. Rangkaian ini terletak menyatu dengan rangkaian distributor dan memiliki komponen poros distributor yang terhubung dengan crankshaft mesin. Sehingga saat mesin berputar, komponen ini juga ikut berputar sesuai RPM mesin. 3. Apa yang terjadi saat arus primer terputus? Sebelumnya, terdapat aliran arus pada kumparan primer yang menyebabkan adanya medan magnet pada kumparan primer. Saat arus primer tiba-tiba terputus, kemagnetan pada kumparan primer akan padam karena bentuknya medan magnet akan bergerak secara serentak ke bagian dalam sebelum menghilang. Komponen sistem pengapian konvensional. Yang pertama ada baterai atau aki, berfungsi untuk menyediakan arus listrik pada sistem pengapian. Yang kedua ada kunci kontak, berfungsi sebagai saklar untuk menghubungkan jalur kelistrikan menuju koil. Yang ketiga ada fuse, berfungsi sebagai pengaman rangkaian dari kelebihan arus. Yang keempat ada relay, bertugas menjembatani arus listrik dari aki untuk langsung ke koil tanpa melewati komponen lain. Yang kelima ada ignition coil, berfungsi untuk melakukan induksi agar tegangan listrik bisa naik ke 20 kV. Yang keenam ada platina, fungsinya sebagai pemutus arus pada kumparan primer di dalam koil. Yang ketujuh ada knob platina, merupakan tonjolan yang akan mengatur kapan platina harus memutuskan arus primer coil. Yang kedelapan ada kapasitor, komponen elektronika untuk menyerap percikan api pada celah platina. Yang kesembilan ada distributor, merupakan komponen untuk membagikan output listrik tegangan tinggi dari koil ke 4 busi. Yang ke-10 ada kabel tegangan tinggi, kabel khusus yang dibuat untuk mengalirkan listrik bertegangan tinggi dari koil menuju busi. Yang ke-11 adalah busi, yaitu komponen yang akan mengubah listrik bertegangan tinggi menjadi percikan api. Yang selanjutnya ada centrifugal advancer, merupakan komponen untuk memodifikasi timing pemutusan arus primer coil berdasarkan RPM mesin. Yang selanjutnya adalah vacuum advancer, merupakan komponen untuk memodifikasi timing pemutusan arus primer coil berdasarkan beban yang diterima mesin. Sekian dari saya. Bila ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.